Oke, caranya seperti ini ya. Nanti lihat di video. Kalau belum tampil di datanya, berarti data analis. Nanti kita munculkannya adalah file, option, maka akan tampil option, terus add in. Nggak ada share screen-nya, Pak. Sorry. Kena ada ya. Ini zoomnya. Oke, buka Excel. Sebentar. Oke, udah share? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. File, option, atau setting. Nanti akan tampil seperti ini. Ada general, formula, kemudian add in. Ya. Ambil analisis toolpack ini. Ada keluar? Udah, Pak. Tekan OK. Ya, Pak. Tekan OK. Oke. Udah. Udah, Pak. Udah, Pak. Apa Kosong katanya? aja, Pak. Hah? Nggak ada, kosong aja, Pak. Udah, Iya, kan ada itu data Pak itu sendiri. ini analisis toolpack. Udah. File, ulang lagi, Pak. Tunggu, Pak. VBA. Yang VBA. Boleh atas, boleh enggak? Yang Boleh. Pokoknya kalau sudah berarti data. Ambil data lagi. Keluar data analis. ada, Pak. Kosong aja. Kosong. Enggak ada data analisnya. Kosong aja layarnya. Nggak ada keluar kayak gitu. Kan ada Option. home. Insert. In. Data. Ambil paling kanan. Tunggu, Pak. Tunggu. Data analis. Oh ya, lupa saya tekan go dulu, go. Tekan data analis, tekan go. Nah, baru ada ini, lupa. Checklist ini. Checklist, analis toolpack, tekan OK. Keluar. Oh ya udah, Pak. Udah keluar? Data analis keluar. Keluar ya. Ini bagi pejuang laptop ya, pejuang manual. Siapa tadi, Arum ya? Iya. Analisis. Berarti yang di checklist yang analisis toolpack-nya aja, Pak. Option. Yang di checklist tadi itu yang analisis toolpack itu aja, Pak. Ya, tekan go. Ya. Udah. Kalau Yang terbilang di bawahnya yang terbilang di sini yang di laptop adanya analisis toolpack itu yang VBA, terus euro, terus solver. Oh, Itu yang dua ada, ini Pak. aja. Dua ini aja. Yang oke, Pak. Ya, tekan OK. Yang lain gimana? Ada kendala? Sampai di situ aman. Mana ya? Oke. Oke, nanti akan kita gunakan. Oke, kita belajar teori dulu. Kalau langsung praktek nanti susah nanti nyambung kalimatnya. Oke, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sampling. Ada yang tahu apa itu sampling? Sampling kata dasarnya sampel. Ya. Sampel. Sampel adalah pilihan dari populasi ya. Populasi adalah orang-orang. Kemarin kita belajar populasi adalah kumpulan orang-orang. Kita jadikan, kita pilah-pilah adalah orang yang mewakili semuanya, maka disebut dengan sampel. Kemudian kalau keluarga, yang mewakili keluarga siapa yang bagusnya? Bapak dan ibu ya. Kalau dia ada anak-anak, bapak, ibu, anak satu. Maka itu akan dijadikan sampel. Atau untuk sampel pemilihan negara presiden.
Siapa yang kita pilih? Salah satu di Jawa, Sumatera, nah, seperti itu. Maka itulah proses itu disebut dengan sampling. Memilih orang, memilih narasumber, nah itu disebut dengan sampling. Kira pertanyaan? Kalau tidak, ini peta yang akan kita pelajari hari ini ada 7. Oke, konsep dasar. Ada 2 pertimbangan dalam penyaringan sampel, ya. Ada ukuran sampel. Apa itu ukuran sampel? Yaitu ukuran keseluruhan anggota sampel. Nah, mari dilihat. Ini kita lihat dari sini. Metode atau teknik tadi ya, ini kuis tadi. Metode atau teknik pengambilan sampel disebut cara atau langkah. Misalnya kita ingin pergi ke kantor. Nah, teknik kita atau metode kita dengan motor, berjalan kaki, dengan mobil, atau diantar orang. Nah, itu salah satu teknik atau cara. Apa itu ukuran sampel? Itu keseluruhan anggota sampel. Keseluruhan anggota sampel. Apa populasi? Semua orang. Semua orang ya. Semua narasumber. Nah, gitu. Ada pertanyaan? Kita belajar banyak sampel lagi, bukan kalimat tentang populasi. Tapi ada juga nanti. Tapi kita menggunakan sampel. Kenapa harus sampel? Kenapa tidak populasi aja? Seperti kita ngambil darah, yang kita ambil sampel darah ya. Nah, bukan keseluruhan darah kita. Karena sampel itulah yang mewakili penyakit, mewakili kesehatan tubuh kita. Gitu juga sampel. Sampel yang kita tunjuk, kita ambil adalah mewakili dari permasalahan yang akan kita gunakan. Misalnya ada yang kemarin tentang Niagara. Nah, kita jadikan sampel adalah orang yang bermasalah atau yang tidak bermasalah. Nah, tergantung kita. Kita inginnya orang yang baik-baik aja atau yang tidak baik-baik aja terhadap pelayanan yang diberikan. Atau di kantor wali negari itu juga kita inginnya pelayanan yang baik. Nah, kita cari sampelnya yang mana, yang orang suka atau tidak suka, tergantung kita. Itu makanya saya bilang kesimpulannya adalah apa yang kita inginkan, seperti itu. Tapi bagusnya adalah sampel itu sampel yang apa adanya, objektif, tidak memihak, adil, seperti itu. Nah, ini udah download. Kalau belum download, ini disebut dengan populasi. Ada yang bulat, ada yang putih warna kulitnya, ada yang hitam, ada yang kribo, ada yang orang Jawa, orang Sumatera. Nah, gitu. Populasi semuanya harus diambil. Nah, ternyata ada nama lainnya, elemen. Nah, tiap-tiap orang ini disebut dengan elemen populasi. Seperti itu. Kemudian dari ini kita jadikan sampel dia. Ya, kita ambil jadikan sampel. Ini gambar ini, gambar ini, gambar ini telah mewakili dari populasi ini. Ya, unit sampel itu yang mana? Yaitu misalnya kita mengambil untuk survei siapa jadi presiden itu kelompok Jawa, kelompok Sumatera, kelompok Kalimantan. Ini disebut dengan unit sampel. Ya, sampel itu ada yang homogen dan ada heterogen. Boleh terserah kita. Jawa aja disebut homogen. Atau berbeda-beda, unit sampelnya berbeda, berarti heterogen gitu. Anggota atau subjek sampel yang mana? Orang yang berada atau narasumber atau spesimen yang ada dalam unit sampel, ya, disebut dengan anggota atau subjek. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Tadi gimana, Arum? Yola, ada pertanyaan? Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Nah, ukuran sampel yang mana tadi? Ukuran sampel adalah keseluruhan anggota sampel. Nah, ini dia, keseluruhan seperti ini ya. Ukuran sampel yang mana? Keseluruhannya disebut dengan ukuran sampel. Itulah yang kita ukur, kita jadikan sampel. Disebut dengan sampling. Proses menjadikan populasi menjadi sampel disebut dengan sampling. Nah, ini kita pelajari hari sekarang. Ini yang kita gunakan. Peta ini harus paham dulu sampai dari ini sampai akhir. Sampel kita menggunakan rumus ini aja, tidak jauh dari ini. Disebut dengan statistik. Sampel menggunakan rumus namanya statistik. Rumus apa ini? Ada yang tahu? Rata-rata. Oke, kalau S ini? Ada yang tahu?
S besar ini disebut dengan standar deviasi ya. Ini disebut dengan varian S pangkat 2. Oh, Oke, kalau ini apa? Ini yang kita rumus ke depan. Ini disebut dengan rata-rata juga. Apa bedanya dengan yang ini? Apa bedanya? kalau ini itu rata-rata sampel dan rata-rata populasi. Itu Sari yang jawab ya? Iya. Iya, Pak. Sari nggak pernah saya lihat wajahnya. Oke, ini bedanya ini untuk populasi ya. Ini untuk sampel. Ini rumusnya kalau ini rata-rata X topi, ini to ya apa? Oh apa ini Bu Titi? Ini mu ya. Ini alfa. Ini alfa kuadrat. Ini disebut dengan apa? Sama dengan ini ya. Ini kalau ini standar deviasi SD. Ini V. V itu apa? Varian. Varian itu kata lainnya ragam. Ini varian. Ini SD, standar deviasi. Oke, lanjut ya. Harus paham ini dulu. Nah, kita pelajari adalah pada waktu ini. Nah, kalau estimasi apa? Ini akan kita pelajari sesi besok. Sesi minggu depan. Apa itu estimasi? Nah, kita akan pelajari besok, minggu depan. Nah, ini apa? Uji hipotesis. Inilah yang kita cari sebenarnya dalam skripsi. Hipotesis. Kita buat kemarin kan, pertemuan pertama, pengaruh A terhadap B. Nah, A-nya apa hasilnya? Ya, kita gunakan uji hipotesis. Ada uji T, uji Z, akan kita pelajari seperti itu. Oke, nah ini rumusnya. Bagi yang manual, pejuang manual, Harum, silakan catat atau udah download, silakan juga. Nah, ada yang tahu apa itu simpangan baku? Kalau pakai Excel catat juga. Enggak, pakai Excel mudah. Oh, harus pakai Excel. Siapa yang Yola? Siapa tadi? Iya, Pak Yulan. Ya, udah download PPT-nya atau modulnya? Udah, Pak. Oke. Oh, ini ya. Rumusnya seperti ini. Rumit ya? Oke, kita jadikan mudah. Panjangnya, Pak. Ya, kita jadikan mudah. Kalau SPSS mudah, Excel mudah. Oke, SPSS silakan buka lagi. Pakai Excel, silakan buka. Oke, lanjut ya. Rumusnya kita mencari dua ini. Tugas, ada yang telah melihat tugas? Seperti itu Pak tugas kita. Oke. Lihat aja, Pak. Oke, nggak apa-apa. Rumus varian seperti ini ya. Kalau S2 dia varian. Tapi kalau udah dapat S, ya, secara otomatis varian udah dapat. Gitu aja. Tapi kalau kita cari varian dulu, maka akar aja lagi. Akar dari ini. Akar dari ini. Gitu kebalikannya. Tapi kalau kita cari varian, kita pangkatkan 2. Hasilnya adalah S. Bukan, kebalik. Kalau kita dapat S, kita pangkat 2, hasilnya varian. Nah, gitu. Ya, ini keterangannya. Nanti kalau saya jelaskan seperti ini mungkin belum jelas. Kita contohkan dengan soal nanti ngambang. Yang jelas ini adalah rata-rata, N itu ukuran sampel. Ya, kalau ukuran sampel 30 buat ukuran sampelnya. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Biar cepat selesai kita. Berapa sekarang? Lanjut, Pak. Ya, berapa sekarang nih? Udah jam 5. Nah, ini pengertiannya. Nilai rata-rata adalah nilai mewakili data keseluruhan. Rata-rata tinggi, misalkan tinggi rata-rata anak kelas 1 adalah 160 atau 150 dari 20 orang. Ya. Rata-rata. Atau nilai kelasnya rata-rata 7. Berarti dia SKBM ya, atau nilai rata-rata. Gitu ya. Simpangan dari nilai standar deviasi apa? Simpangan dari nilai rata-rata. Jadi
semakin bersimpang dia jauh dari nilai rata-rata, maka standar deviasi akan besar. Tapi jika nilai standar deviasi semakin nol, maka nilainya disebut data normal, data yang mendekati nilai rata-rata. Makanya tadi gambar yang saya waktu di kuis, enggak di sini nanti. Di kuis adalah mendekati garis titik-titiknya, ya. Garis di sini tadi. Nah, garis di sini. Garis ini yang mendekati ini disebut dengan datanya normal. Itulah data yang kita cari untuk penelitian kita. Jangan sampai data itu tinggi sekali atau rendah sekali. Misalnya kita mencari tinggi rata-rata atau gaji lah, gaji pendapatan lah, pendapatan. Jangan kita cari yang tinggi kali atau rendah kali. Caranya gimana biar normal? Kita hilangkan sampai yang paling tinggi sekali atau rendah sekali. Nah, kita cari data yang mendekati data rata-rata. Oke, varian apa? Jadi simpangan semakin jauh dari simpang. Nah, jarak dari 0 ke data paling jauh itu disebut dengan varian. Ya. Semakin bersimpang dia berarti disebut dengan standar deviasi, tapi dia jarak antara 0 ke sini dan berapa ragam datanya tersebar disebut dengan varian. Seberapa jauh angka atau data tersebar atau ragam. Seperti itu. Standar deviasi adalah semakin jauh dia dari 0, maka disebut dengan tersimpang dia datanya. Oke. Varian, ragam. Nah, itu gini aja lah, ragam. Semakin banyak ragamnya, semakin banyak orangnya, nah, maka disebut varian. Oke, jelas ya? Ada pertanyaan? Oke, kalau belum paham nanti kita lakukan yang contoh. Ini teorinya. Nah, seperti ini. Kalau udah download silakan. Nah, kini kita gunakan dengan contoh. Dilakukan percobaan sebelum produk dilempar ke pasar. Dilempar ya, bukan dilempar. Nah, apa produknya? Penjualan wafer. Jadi Y-nya adalah wafer. Yang mempengaruhi wafer ini supaya terjual apa? Warna produk, warna wafer, warna packingnya, packaging. Nah, ada warnanya merah, kuning, hijau. Dan harga, variabel X adalah harganya ada 500, ada 1000, ada 1500. Nah, bentuknya ada persegi, persegi panjang, trapesium ya. Nah, variabel ada rasa. Nah, rasanya ada coklat, ada strawberry, ada keju. Nah, itu ada pertanyaan misalnya gini, apa rasa wafer yang Anda inginkan? Ada coklat, strawberry, ada keju ya. Sehingga didapatkanlah ada warna, diperolehlah dari kategori ini ya. 1, 2, 3 kita lihat warna dulu. Warna ada kategori tadi 1 adalah merah, 2 adalah kuning, 3 adalah hijau. Nah, populasinya kita untuk rasa merah kita memperoleh ada 100 orang. Tapi kita nggak mungkin 100 orang itu kita jadikan sampel, cukup 30. Boleh nggak 100? Boleh, nggak masalah. Tapi 30 minimal. Nah, jangan sampai 20. 20 salah. Secara teori salah, secara pengambilan data salah. Maka datanya tidak akan bisa diolah. Nah, 50 itu juga. Kita menemukan untuk kuning 50 orang, ternyata kita mendapati 15. Kita jadikan sampai 15. Karena ini telah mewakili ya. Setengah boleh juga. Nah, kita jadikan sampel kita 105. 105. Ya. Populasi kita memperoleh orang 350. Ya. Tapi kalau 105 kan udah lebih dari 30, nggak apa-apa. Ya. Nah, rata-rata 35. Nah, coba hitung. Yang pakai kalkulator boleh. Yang pakai manual boleh, pakai Excel boleh. Berarti kalau yang 15 tadi gimana, Pak? Nggak masalah, ini kan sampel per item aja. Sampelnya gini, sampel yang paling utama adalah ini. Ini warna aja, kita memperoleh 105. Ya. Ah, iya. Ya, Pak. Kita jadikan sampel. Oke, betul nggak 105? Yang pakai Excel boleh masukkan langsung angkanya. Betul nggak 105? Yang pakai manual silakan. Jumlahnya, Pak? Ya, jumlahnya betul nggak 105? Betul, Pak. Iya, Pak. 30% dari Yang rata-rata? Rata-rata gimana? Betul nggak? Makainya gimana?
Mana, Pak? 35. Ya, 35. Sama dengan Average. Oke, saya keluarkan dulu biar nampak ya. And show. Nah, kita langsung aja lah ya. Yang manual silakan 105. Kita sum aja ya, sama dengan sum. Ya, ini rumusnya. Oke. Udah dapat ya. Rata-rata sama dengan average blok ini. Oke. Oke. Ya. Kemudian revisi gimana caranya? STDFS. STDF seperti ini ya. STDF. Blok. Ya. Kemudian varian gimana? Boleh pakai var S sama dengan var S blok atau SQRT sama dengan SQRT. Begini sama dengan angka 2. Varian dapat ya. Nah, manual gimana? Masukkan ke rumusnya. Siapa tadi? Yola ya? Iya, Pak. Pertama kita masukkan, cari jumlahnya dulu Yola. 105. Udah ya? Yola? Udah. Udah dimulai. Kemudian cara kedua adalah jumlah. Nah, kita buat tabel seperti ini ya. Kita pangkatkan 2. Pangkatkan 2. Nah, kita jumlahkan pangkat itu. Yang tadi ini ya. 130. Ini cara lain ya. Oke, kita buatkan ini dulu. Nah, tadi ini. Nampak ya? Nampak, Pak. Nah, ini dapat 475 dapat. Tahu? 105 yang ditambah 300 tadi, Pak. Bukan. Kan datanya nih, misalnya tadi 15 tadi kan. Berapa data tadi? 30, 15, 60. 30, 15, 60. 30, 15, 60. Nah, ya, ini benar ya. Berarti kita pangkatkan 2, 300. Ya. 30 kali 30 berapa? 900 ya? Iya. Nah, pangkatkan 15, 225. Pangkatkan 2, 60 kali 60, 3.600. Dapatnya jumlahnya adalah 4725. Benar ya? Oke? Iya, Pak. Cara ketiga adalah kita pangkatkan 2 105 ini. Ini rumusnya ya. Oke, udah ya? Dapatlah. Oke. Nah, N-nya berapa? N-nya 3 ya. Hah? Rekan-rekan yang lain dengarkan aja dulu ya. Bisa ya yang lain? Bu Titi, Bu Sari, bisa ya? Bisa dengar dulu ya? Hah? Yola? Iya, Pak. Ya. Nah, 3 adalah N. N-nya 3 ya. Oke, 3. Terus kita masukkan dulu angka hasil dari ini tadi. Oke ya. Nah, kita buat kurang. Kurang-kurang apa? Nah, 1125. 1125 itu adalah angka dari pangkat 2 jumlah X tadi. 105 tadi. Ya. Nggak apa-apa.
Cukup mudah seharusnya. Nah, kita cari juga rumus N ini. N ini adalah 3. Ya, 3. N kurang 1 berarti 3 kurang 1 adalah 2. Seperti itu. Nah, kita kalikan. 3 kali ini berapa? Dapatnya 1475. Nah, 11. Ini adalah 11.025 ya. 11.025 kita kurangkan dengan yang tadi. Oke, nah ini dikali N kali N kurang 1. Berarti 3 kali 2 dapat 6. Oke, lah ngerti ya? Ya, Pak. Nah, dapat hasilnya adalah 21. pengurangan ini 3150. Nah, 6-nya kita bagi 6. 3150 bagi 6 adalah dapat 525. 525 adalah angka ini, varian. Ya, varian. Ya. Oke ya. Oke, dapat ya? Ya, Pak. Kalau varian udah dapat, berarti kita akarkan aja lagi. 525. Kalkulatornya udah bisa? Udah, Pak. Dapat ini, 2291. Akar dari 525. Dapat, Pak. Oke ya, sama ya. Oke, itulah Sama. caranya kalau kita manual. Kita masukkan rumus ini. Tapi kita harus buat tabel ini dulu. Oke. Ada yang bertanya? Silakan. Pak, ulang yang kalau dari Excel tadi lah, Pak. Oke. Oke, datanya seperti ini ya. Siapa tadi tuh? Arum. Arum. Kan datanya ini kan? Ya. Ya, Pak. Kita blok. Jumlahnya kan tahu kan sama dengan sum kan? Ya. Ini ya, tekan sum. Nah, tekan enter. Rata-rata adalah sama dengan average ya. Ya. Nah, standar deviasi adalah STDEV. Kita blok ini. Sama dengan STDEV. Kita blok nomor ini. Tunggu, Pak. Tutup kurung. STDEV. STDEV adalah standar deviasi. ST itu standar, DEV adalah deviasi. Oke, enter. Dapat dia 2291. Hah? Bloknya yang 3 di atas tuh, Pak. Ya, ini sama dengan STDEV. Kita buka kurung, blok 3 ini. Tutup kurung. Enter. Ya, paham ya? Ya, Varian varian, apa? Pak. Hah? Gimana? Kalau yang variannya, Pak. Varian boleh pakai rumus var S. Sama dengan var S. Sama dengan, saya coba ya, var S, buka kurung. Ya. Kita blok, tutup kurung. Dapat 525. Atau cara kedua, rumusnya kan pangkat 2 kan? Nah, kita pangkatnya 2. 2291 kita sama dengan 2291 pangkat 2. Pangkatnya tahu ya. Setiap komputer beda tuh. Pangkatnya panah ke atas cari. Tekan Ya, Pak. pangkat 2. Atau 2291 kali itu lagi. Nah, dapat caranya yang ketiga. Oke, paham? Boleh saya lanjut? Terus kalau yang SPSS gimana, Pak? Oh, udah buka SPSS-nya, Bu? Belum. Udah. Ada, Pak. Nah, Udah, Pak. masukkan angkanya. Kan ada variable view sama data view. Ya? Iya, Pak. Nah, ambil data view, kopikan, taruh ke sini. Atau manual boleh juga. Tulis 30, tulis 15, tulis 60. Nah, itu soalnya ya. Iya, Pak. 60 ya. Oke, udah ya. Udah, Pak. Ambil analis. Blok dulu, Pak. Enggak usah. Analis. Analis. Ambil ini. Nanti ini terekam di. Ya, ini terekam ini boleh. Ya. Oke, ambil yang kedua, deskriptif. Udah, Pak.
Tekan. Dah. Kok T2 Hah? kok cuma 2 kotaknya Pak? Par 01 sama 2 aja Pak. Yang punya Bapak sampai 3. Oke, saya delete boleh. Wah, Oke ya. Nah, seperti ini kan? nah, terus berarti ngambilnya Nih, saya delete dulu biar nggak ragu. Oke, kan kayak gini ya tampilan Bu Arum ya, Bu Titi ya. iya Pak. Iya Pak. Oke, analis. Oke. Kan dia ke sini kan? Ya kan, di kiri kan? Iya Pak. Nah, pindahkan ke kanan. Ke kanan. Udah? Udah Tekan Pak. option. Udah. Tekan option. Option. Nah, Ibu Titi maunya apa? Checklist. Min itu Oh, apa? Rata-rata ya. berarti mencari hasilnya sini. Ya, inginnya apa? Min. Min itu rata-rata ya. Oke, sum adalah total. Iya Pak. Standar deviasi varian. Oke ya. Udah checklist Berarti itu, Bu. apa yang diingin di checklist gitu Pak. Betul. Oke, dari checklist 4 nih, Bu. Udah. Tekan continue. Iya. Tekan OK. Oke. Nah, ini datanya sama ya. Oh. Sama kan angkanya? Tunggu Pak. Iya Pak. Gimana? Terserah. Mau cara Excel, cara manual, cara SPSS. 525 tadi ya. Coba kita lihat. Betul ya 525? Iya Pak. Gimana? Mana yang mudah? Kalau datanya ratusan, bagus SPSS ya. Tinggal klik-klik ya. Berarti ini langsung tersimpan di mana dia Pak? Yang ini. Tekan save. Nah, inginnya di mana? Terserah Ibu. Di D boleh. Ya, di D boleh, terserah. Oke. Apa namanya? Output belajar. Output belajar SPSS. Itu ya, tekan save. Oke, paham sampai situ? Mau buktikan lagi? Buktikan yang kedua gimana? Bu Arum, Bu Titi, boleh? Kita buktikan ya. Angkanya terserah. Nah, coba buat angka ini di Excel-nya. Yang Arum juga, yang Yola juga boleh. 30 ini. Betul nggak angkanya 0 ini? Angkanya 0. Buktikan, silakan. Saya tunggu. Yang pakai SPSS silakan nih copy 30. Masukkan sini 30. Nah, 30 angkanya kan. Nah, kita analis. Yang manual juga silakan, Arum. Yola, Pak. Yola, lupa. Yola, lagi buat atau enggak? Silakan buat dulu. Betul nggak angkanya 00? Saya mendapati angkanya 00 ya. Standar deviasi 0, varian 0. Hah? Gimana? Iya Pak, 000. Minnya 30, standar deviasinya 0, variannya 0. Nah, rata-rata min ya. Ibu pakai apa? Sumnya 90. Ibu pakai apa? Iya, SPSS. Iya. SPSS, ya. Nah, yang pakai Excel? SPSS. Yang Excel bisa? Ketemu hasilnya 0? Ketemu hasilnya 0? Gimana? Ketemu hasilnya 0? Yuk, ya 5:30. Udah cepat sekali berlalu. Nah, 00 ya. Kalau pakai SPSS sama hasilnya. Yang apa? Yola gimana? Dapat 0-nya? Sedang mencari mungkin ya? Iya, Pak. Oke, hasilnya 0 ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya jika datanya sama semuanya, maka datanya akan 0. Berarti teori tadi adalah data yang mendekati 0
berarti datanya sama dengan rata-rata. Ya, data yang sama berarti tidak ada ragamnya. Ya, kenapa kita cari? Karena datanya tidak beragam. Data yang tidak beragam maka akan mendekati 0 dan disebut dengan nilai rata-rata. Itu ya, itu buktinya ya. Oke, boleh lanjut? Bisa lanjut? Lanjut, Pak. Lanjut, Pak. Oke. Nah, ini dia. Standar deviasinya adalah berbeda-beda. Warna kita lihat, warna dan standar deviasinya 23, 11, 8, 3. Mana yang mendekati 0? Rasa ya? Rasa ya? Ya, Pak. Yang ragamnya sedikit mana? Ya, Rasa juga ya, ya? rasa, Pak. Berarti kesimpulannya adalah kita menjual sesuai dengan rasa saja. Tidak perlu kita bentuknya, harganya. Semakin enak rasanya, maka orang akan menjual. Penjualan wafer kita akan semakin meningkat. Gitu ya. Gimana, menarik ya kuliah ini? Dengan angka-angka saja kita mengetahui. Nah, inilah misalnya judul kita adalah misal ya, pengaruh rasa, bentuk, harga, dan warna terhadap penjualan wafer. Setelah kita cari orang, kita lempar Google Form kita, sehingga kita masukkan ke angka-angka ini, ke rumus-rumus ini, kita peroleh rasalah yang paling bagus, variabel X yang keempat yang memenuhi syarat, ya. Berarti pengaruh rasa terhadap penjualan wafer. Inilah yang paling mempengaruhi. Ya, dari sini saja angka yang mendekati 0 adalah angka yang mendekati rata-rata, seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, lanjut ya. Boleh lanjut? Boleh? Ya, Lanjut, Pak. lanjut. Oke, ini tadi yang membuktikan bahwasanya semakin 0 maka standar deviasi sama varian tidak ada, ragam pun tidak ada. Kenapa tidak beragam ya? Karena nilainya sama saja. Kalau datanya berbeda-beda berarti beragam. Semakin beragam, semakin ada angka variannya, seperti itu. Nah, ini tadi telah kita buktikan secara manual boleh, Excel boleh, SPSS boleh. Nah, ini caranya. Nah, kita kembali ke teori. Apa itu galat? Galat adalah penyimpangan data. Ya, semakin besar ukuran sampel, ya, ini sampel, semakin besar ukuran sampel, maka datanya akan semakin aneh, semakin bersimpang, semakin error, ya. Tapi jika kita ukuran sampel semakin sedikit, semakin kecil, galatnya akan semakin kecil. Ya, kebalikannya. Ukuran sampel seperti ini ya. Semakin besar ke kanan, semakin ke bawah, semakin kecil. Semakin besar ukuran sampel, maka galatnya akan semakin kecil. Ini garisnya. Tapi kalau kita menggunakan sampelnya besar, maka akan ada kemungkinan galat atau error data semakin besar juga. Seperti itu. Ini garisnya. Nanti kita buktikan. Banyaknya anggota sampel disebut dengan ukuran sampel. Ini tadi ya. Apa itu galat? Galat itu silap data, kesilapan, kegagalan atau keeroran, kesalahan, kecerobohan, kelalaian. Contohnya gini, kita ingin meneliti tentang yang tadi aja lah, rasa ya. Kita cari 100 orang, maka bisa jadi kita salah orang, ceroboh gitu ya. Orang tuh ceroboh mengisi data kita, sampel kita, atau Google Form kita, sehingga data kita itu tidak objektif lagi, asal-asalan. Nah, ini disebut dengan galat atau error. Oke, lanjut. Nah, ini ukuran sampel. Rumusnya kemarin kita udah cari ya, sama dengan rumus kemarin. Ini Yamane itu adalah peneliti juga di tahun 67. Kalau kemarin rumusnya sama ya, masih ingat? Masih ingat? Ya, Rumus Pak. pertemuan pertama ya, tugas pertama. Kita akan menggunakan rumus ini. Jadi banyak menggunakan rumus ini ya untuk menggunakan sampel atau disebut dengan sampling data. Nah, ini rumus. Kalau rumusnya rumus agak sulit, tergantung rekan-rekan semuanya. Menggunakan rumus sederhana boleh,
Jadi nanti waktu ujian kalian menarik data menggunakan apa? Nggak yakin saya katanya. Ini Pak, teorinya seperti ini, seperti ini. Nah, saya menggunakan teori 2. Nah, seperti itu ya. Kalau ada pertanyaan, setiap kalau kita meneliti harus ada dasarnya. Kalau tidak ada dasarnya berarti kita mengutip. Kalau tidak ada dasarnya, kalau tidak ada kutipan berarti kita plagiat. Nah, salah lagi. Berarti kita disebut dengan plagiat. Kalau kita mengutip, kita harus sampaikan siapa nama orangnya, seperti itu. Itu kaidah atau metode-metode dalam penelitian. Jangan sampai kita disebut dengan plagiat. Kalau plagiat berarti kita tidak bisa membuat skripsi ya, atau penelitian. Oke, lanjut ya. Oke, kita menggunakan rumus yang mana tadi? Misalnya gini, seorang peneliti ingin mengetahui ukuran sampel dari skripsinya yang akan dia lakukan. Lokasinya di mana? Di kantor inspektorat. Inspektorat adalah auditor dari pemerintah. Di seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat. Respondennya adalah pegawai angkutan internal di pemerintahan tersebut, di inspektorat. Setelah dihitung, banyak kantor inspektorat di Sumatera Barat adalah 19 kantor atau 19 unit. Jumlah orang per kantor, akuntannya ada 3 orang. Berarti 19 kali 3 berapa? 57 ya. 57, tingkat kepercayaan 0,05. Ya, masukkan ke rumus. Kita mencari N. N adalah rumus sampel. N besar adalah populasi. Jadi populasinya adalah 57. 19 kali 3. Ya. N-nya sebut populasi. Jadi kita masukkan 57. 1 ini adalah konstanta. 57. Errornya 0,05. Nah, kita masukkan pangkat 2. Pangkat 2-nya jadinya 0,025 ya. 57 tambah 1, 57 kali ini berapa jadinya? Ini dapatnya 0,1425. Kita tambah 1 ya, 0, ini tambah 1 berarti angka 0 jadi 1 karena ditambah. 57 bagi 1,1425 dapatnya 49. Kita bulatkan 50. 50 ini dari 57 berapa persen? Dapatnya 87,7%. Ya nggak apa-apa. Berarti ini telah lebih dari maksimal 50%. Berarti ini cukup lah. 50 orang yang kita jadikan sampel. Ya. Populasinya 57, kita jadikan 50. Oke lah ya, 50 orang. Tapi kalau secara teori 30 boleh. Kalau datanya 20 orang itu asal-asalan ya, berarti 30 lah. Minimal 30 yang betul-betul mengisi. Oke. Ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada? Halo? Lanjut dulu, Pak. Oke. Nah, bagaimana tadi kata bias tadi? Kita tadi dapat 50 ya, minimal 30 boleh. Asalkan tidak asal-asalan orangnya objektif. Nah, bagaimana kalau orangnya banyak tidak mengisi dengan betul? Berarti dari error 5%, ini sama dengan 5% ya. 5%, errornya 5%, berarti keyakinan kita adalah 95%. Nah, kalau kita yakin nih orang malas-malas nih, mungkin karena dia libur, karena dia mau pergi tergesa-gesa, kita kurangkan dari 95 menjadi 80. Boleh nggak? Boleh. Ya kita dasarkan apa? Bukti di lapangan bahwa mereka malas-malasan. Tidak yakin kita Pak, Bu. Nah, seperti itu. Boleh. Nah, sampel yang baik adalah sampel yang mewakili populasi. Nah, ini tadi ya. Betul ya. Yang tadi ini. Kedua ini adalah sampel yang baik. Sampel yang baik adalah sampel yang mendekati rata-rata. Rata-rata ini. Garis ini. Ya. Ya. Kalau dia menyimpang sini, berarti standar deviasi. Nah, ada simpangan. Jauh dia dari garis ini, simpangan. Tapi kalau dia tersebar banyak titiknya di sini, titiknya di sini, titiknya, berarti ragam. Ragam ya, sebut varian. Seperti itu. Ya. Ini low, ini high. Semakin ke kiri, berarti semakin standar deviasinya nilainya akan minus. Semakin ke sini akan plus standar deviasinya. Semakin ke kanan akan plus nilai standar deviasinya. Oke, ada pertanyaan? Itu teorinya, ini gambarnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti diam, berarti semakin paham ya. Kalau tidak, tanyakan aja langsung ya.
Oke, kita akan ini tadi metode atau teknik. Metode atau teknik pengambilan sampel. Sama ya. Ada yang buku mengatakan metode, ada yang teknik. Jadi dibagi dua. Tekniknya ada dua. Pertama, ini kedua. Pertama disebut dengan random sampel. Nah, yang tadi di mana? Accidental sampel itu di mana tadi? Sampel bola salju. Di mana? Nah, ini dia ya. Bola salju non-random sampel, yaitu berdasarkan pertimbangan tertentu. Kalau random disebut dengan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel. Ya. Kalau bola salju, pertimbangannya kita apa? Orang yang kita temui terserah kemana pergi bola kita, terserah hati kita kemana saja, disebut dengan random sampel. Nah, kalau akuntansi biasanya memakai yang mana? Boleh kedua-duanya, tapi disarankan adalah purposive sampling, ya. Menggunakan harus dengan kriteria. Kriteria kita misalnya gini, yang tadi auditornya harus di kantor inspektorat, bukan yang telah berpengalaman. Nah, itu disebut dengan sampel secara sengaja, disebut dengan purposive sampling, ada kriterianya. Ini bisa dibaca. Tidak pertanyaan? Tidak? Ini terserah rekan-rekan, maunya yang mana? Boleh. Kalau secara teori ada, boleh menggunakan apapun. Oke, mungkin belum terbayang ya, tapi ini seperti ini. Nanti kalau udah semester 5, udah membuat mengambil mata kuliah metodologi penelitian, seminar akuntansi, gunakanlah metode ini. Boleh. Oke, kesalahan dalam penelitian. Kesalahan apa aja? Kesalahan variasi. Kita bervariasi, terbanyak variasi, banyak jenis orang, salah variasi acak. Kedua, kesalahan apa lagi? Kesalahan spesifikasi. Jabatan tertulis kita memperoleh dia memiliki jabatan, ternyata dia telah lama tidak ada di situ. Nah, jabatan, jadi jabatannya salah. Orang itu tidak ada tapi namanya masih ada. Pendidikan, ya. Pendidikannya adalah pendidikan untuk orang auditor. Ya, berarti dia harus CA, Certificate Accounting. Atau CPA. CA ya, ada nama orang namanya CA di belakangnya, berarti dia akuntan yang atau ada CPA. Nah, CPA adalah nanti belajar di audit. CA atau CPA adalah orang auditor. Berarti dia seorang auditor. Kalau dia hukum berarti SH. Nah, seperti itu. Itu ya. Ada pernah lihat gelar Bapak Audi Juinaldi, panjang sekali ya. Berarti dia memiliki gelar kuliah sama gelar sertifikasi. Dia mengambil les, ya, mengambil pelatihan selama 3 bulan atau 6 bulan atau setahun, seperti itu. Atau tidak lengkap respon, atau penarikan sampel error kita ya. Sampel kita salah hitung. Rumus kita adalah 300. Ternyata kita ambil 30. Berarti kita yang salah. Jangan sampai salah seperti itu ya, kita pastikan dulu, jangan sampai salah. Kesalahan pengukuran. Pengukuran ini adalah kita ukur, seharusnya kita bisa lah 100 gitu ya. Tapi kita salah ukur karena kita pusing atau kita tidak fokus. Ternyata 10 jadinya, itu salah ukur seperti itu. Nah, ini distribusi akan kita pelajari pada sesi-sesi berikutnya. Ada distribusi sampai rata-rata, teori limit pusat akan kita pelajari berikutnya. Yang penting harus tahu Bapak, kita akan mempelajari ini semuanya. Ada distribusi F, ya, ini menggunakan uji F, uji C kuadrat, uji T ini disebut dengan uji hipotesis. Boleh didengarkan aja dulu ya ujian saya ini. Nah, ini teori-teori yang kita pelajari karena ini udah hampir jam 6. Oke. Nah, ini silakan catat, jawab pertanyaannya pakai WA. Saya tunggu. Soal pertama. Ayo, silakan. Yola yang tadi udah pikiran pakai laptop Ella. Ella gimana? Manual, silakan manual Ella, saya tunggu. Yola gimana? Lagi nyari, Pak. Oke, yang lain nyari ya. Manual boleh, Excel boleh. Data analis nanti kita gunakan untuk yang lain ya.
Oke, ini saya buktikan yang tadi ya, data analis. Silakan diisi dulu, kirim WA-nya, fotokan boleh, atau ketik boleh, ya. Saya buktikan menggunakan data analis, ya. Dengan soal yang tadi, pakai data analis. Kita blok ini dulu, pakai data analis. Kita ambil regression. Deskriptif dan statistik, ya. Kita okekan. Kita blok ini. Nah, ini datanya. Kita okekan. Output rank-nya di sini saja, di sekitar sini saja. Di sekitar sini saja, di sheet yang ada ini aja. Sekitar sini oke. Summary statistik. Kita checklist ini. Kita pilih, katanya lupa saya tadi. Nah, hasilnya adalah kita peroleh. Nah, dapat. Standar deviasi adalah 2291, sampelnya 525. Sama ya. 5525. Standar deviasi 2291. 525 2291. Sama ya. Sama yang ini. Oke, baru satu orang yang kirim. Pejuang manual. Saya apresiasi ini, pejuang manual ini. Bu Titi yang baru ngirim. Oh, Bu Titi, keren sekali ya. Ada dapat, Bu. Yang 20, 25, 30 itu soalnya, Pak. Soalnya ini, 20, 25, 30. Terus buat yang ini juga 100, 70, 100. Berapa hasil? Ini kalau manual ya, dibuat ininya dulu. Dibuat ininya dulu. Kali pangkat 2. Pangkat 2. Bu Titik, hasilnya kok sama? Soalnya ini ya. Bu Titik gimana? Salah, Bu? Jawabannya. Soalnya 20, 25, 30 kan, Pak? Iya, ini. 20, 25, 30. Bu Titik gimana? Kok ini sama hasilnya? Dengan yang tadi? Dapat angkanya? Silakan kirim. Bukannya yang di varian 3 tuh dia, Pak? Kan ditambahin Datanya ini, Bu. yang latihan 1 tadi nggak dihapus. Lanjut dia. Buat aja Berarti sebelahnya, yang Bu. jawabannya yang di... Buat aja Kenapa, sebelahnya. Hah? Iya, di sebelahnya, Bu. Hah? Gini kan 20. Nyambung yang tipe itu nyambung tabelnya ke bawah itu, Pak. Yang Bukan di foto sebelahnya, tuh. buat sebelahnya. Iya. 20, 25, ya kan? Ya, Pak. Tunggu, Pak. 30. 30. Ya. Nah, analis. Kita kembalikan dari datanya. Berarti ini kan var 15 nih. Berarti Ibu di var berapa angkanya? Itu yang dipindahkan. Itu yang tadi itu dibiarin aja, berarti dipindahin semua sama dia, Pak, ya? Ya, dipindah. Kalau dia misalnya gini kan, analis, deskriptif. Nah, ini kembalikan dulu. Kembalikan ke kiri. Kita data baru ini, berarti kita ambil ini. Nah, pindahkan ke kanan. Checklist sesuai keinginan. Oke, Sari udah jawab. Yang lain lagi silakan. Pak, lihat soal tadi lagi, Pak. Soalnya ini 20, 25, 30, 170, 50. 170. Nah, ya ini Bu Titik. Emang itu ya. Yang lain? Silakan yang pakai Excel, boleh difoto, boleh screen capture.
Kalau Sari 75, 25 itu yang pemilih baru ya, yang penjualan. Nah, penjualan yang ini. Yang ini juga yang ini juga data yang populasi. Ini sampel, pemilihan sampel, yang ini juga. Oke, Harum dia pakai Excel. 75, 25, 25. Oke, 2 orang lagi, silakan. 2 orang lagi. Silakan. Ini sebagai penilaian aktif ya. Dicatat. 2 orang lagi. Jadi kedepannya kita akan banyak hitung-hitungan. Boleh manual, nggak masalah itu. Karena kita dulu pasti manual ya. Saya juga manual dulu. Tapi setelah saya temukan cara-cara lain, ya nggak masalah. Kita menggunakan cara mudah, cara sulit, cara manual, cara aplikasi boleh 1, 2, 3, 4. Udah dapat? Yola? Sedang cari? Atau yang fotokan aja dulu caranya? Lagi nyari variannya, Pak. Oh, variannya. Standar deviasi berapa dapatnya? Yola? 5, Pak. Kalau varian berarti kali 5 aja. 5 kali 5, 25. 25. Ah, yang mudah ya. Oke. Kita keluarkan. Nah, cara manual adalah ini ya. Ini tadi ya. Kita zoom. 75. Ini average. Average itu bisa ini dibagi 3, boleh juga ya. Ini dibagi 3 juga boleh sama dengan banyak data. Dapat 25. 75 bagi banyak data 25. Standar deviasi gimana caranya? Sama dengan STDEV. Hitung deh. 5 ya. Berarti ini pangkat 2 aja. Pangkat 2. 25. Atau kalau kita cari pakai menggunakan variance. S 425. Itu cara menggunakan Excel. Yang menggunakan data ini nggak usah lah ya. Ini nanti aja. Ini adalah pengganti SPSS ya. Pengganti SPSS. Tadi kan deskriptif statistik. Nah, kita gunakan deskriptif statistiknya juga. Analis deskriptif statistik deskriptif. Dari set Shen, min, rata-rata, standar deviasi, varian, minimum, maksimum, nggak perlu, sum, karena ini jumlah. Oke. Dapatnya adalah, ya sama. Ya sama ya. Oke, ada pertanyaan?
Yola gimana? Kalau pakai Excel boleh besok? Baik, Mbak. Ya, kalau mudah rasa manual boleh. Terserah Yola. Yang lain juga gimana? Manual atau gimana? Manual atau pejuang aplikasi? Aplikasi saja, Pak. Nggak sanggup mencarinya, Pak. Aplikasi, Pak. Pak, Kita kalau ujian- seandainya Excel aja nggak pakai SPSS bisa kan, Pak? Boleh. Pokoknya Nggak gunakan bisa semua sumber di-download daya. SPSS tuh, Gunakan Pak. semua Udah sumber daya. diinstal tapi nggak terbaca, Pak. Apa? SPSS yang kemarin tuh lah di-download, Pak. Ya, Tapi nggak bisa-bisa, Pak. seperti Excel aja lah, boleh. Oke ya. Jadi kita ujiannya besok, kita kan udah pertemuan 4 ya. Berarti 4 kali lagi kita ujian. Ujiannya boleh pakai aplikasi, boleh manual. Ya, saya berikan dispensasi seperti itu. Karena dunia telah berubah. Dunia kita telah merdeka belajar, silakan menggunakan apapun sumber dayanya. Gimana? Gimana yang mudah? Aplikasi ya. Yola boleh manual? Aplikasi, Pak. Nah, kalau aplikasi, usahakan waktu ujian nanti aplikasinya jangan error. Jangan error ya. Kalau error, saya tidak bisa menggunakan berarti manual. Jadi manual juga harus belajar ya. Jangan sampai mati lampunya. Kalau manual nggak perlu, kalau mati lampu pun nggak masalah. Tinggal foto aja hasilnya. Oke ya. Ya, Gimana? Pak. Kalau mati lampu, berarti harus manual. Lampunya genset tetangga, Pak. Oh iya, boleh. Pokoknya apapun harus dipelajari. Nah, PPT ini gunakan, praktekkan ini ya. Praktekkan, kalau ada pertanyaan silakan, kita udah selesai. Udah ada yang lihat tugas? Saya buka tugas dulu. Tugas. Oh Yola, terima kasih Yola. Di pejuang manual ini saya apresiasi sekali. Lihat tugas 4. Tugas 4. Loading dulu. Udah ada yang buka? Soalnya ini ya, nih yang mana Iya, Pak. tadi? Yang mana tadi boleh pakai manual atau pakai Word, boleh menggunakannya Word. Nah, soal nomor 2 ini cari median kalau median bisa pakai apa ya? Pakai manual bisa ya, nilai tengah. Kalau nilai tengah, kalau datanya ganjil, berarti nilai ganjil itulah yang jadi nilai tengah. Kalau datanya genap, berarti nilai yang tengah-tengah ada 2. Nah, itu yang kita jumlahkan bagi 2. Soal yang ketiga agak rumit. Ini adalah salah satu data yang saya peroleh dalam waktu skripsi. Ya, nih datanya. Ini kalau kita menggunakan datanya sekunder, tinggal download aja datanya, download, kita masukkan ke rumus ya. Jadi ada Y. Jadi judul saya adalah pengaruh kepemilikan institusional, leverage, komite audit terhadap manajemen laba. Nah, itu judul saya kemarin itu. Ya. Rekan-rekan semuanya boleh menggunakan judul lain atau boleh menggunakan judul saya, boleh. Tapi untuk tugas ini gunakanlah data-data ini. Di data-data saya tanya adalah rata-ratanya berapa. Rata-rata ini ya, rata-rata ini setiap kolom ada rata-ratanya, ada mediannya, ada standar deviasi, ada variannya seperti itu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau enggak kita tutup aja lagi. Pertanyaan Ibu semuanya, saudari semuanya. Kalau tidak ada, silakan buat tugas. Yang belum upload, silakan upload tugasnya, saya nilai segera. Yang jelas aktiflah. Jadi kalau libur nanti aktif itu sebagai ibadah sunnah kita, menolong-nolong waktu kita ujian kita lupa gitu ya. Yang jelas ini akan keluar waktu ujian. Berarti udah 2 soal ujian yang telah saya berikan. Ya. Silakan menggunakan aplikasi boleh. Yang soal pertama kemarin sebagai soal untuk kisi-kisi pertama, boleh menggunakan Excel, boleh manual, silakan, tidak masalah. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kalau nggak ada, japri aja boleh. Gimana Ibu-ibu? Kok diam? Udah karena mau azan ya? Pas, Pak.
Pas ya, kalau tidak ada, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas paket datanya. Saya apresiasi sekali. Terima kasih atas pengorbanan waktunya, pengorbanan semuanya ya. Semoga ini memperoleh manfaat dan bersiap-siap untuk ujian. 4 pertemuan lagi kita akan ujian. Sibukkan dirinya. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Maaf jika ada kesalahan, jika ada masih ragu, silakan japri aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.